Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel An-Nasihin Belaga. Ramai dalam pembahasan nasab, kali ini banyak orang yang mengkritik, menyalahkan, bahkan ada yang menghujat Gus Rumil Abbas setelah membaca tulisan dari Kiai Imaduddin, yang mana Kiai Imaduddin ini menegur Gus Rumil Abbas dalam salah satu pertemuan. Beliau menyampaikan tentang beberapa hal terkait kemerdekaan, termasuk Bung Karno, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya ibarat hidangan. Ini sebenarnya bumbu-bumbu pinggirannya yang beliau sebut. Pertanyaan inti kan tentang Habib Utsman bin Yahya. Ada salah satu audiens mempertanyakan tentang Habib Utsman bin Yahya, kenapa memberikan suatu fatwa terkait perlawanan para ulama dan pahlawan. Nah, dan kita sudah tahu tentang hal itu. Nah, Gus Rumil Abbas intinya ingin menjawab ini. Kemudian dalam hidangan jawaban beliau, intinya kan tentang membela yang namanya Habib Utsman bin Yahya. Kemudian beliau beri bumbu sedikit. Ya, ini fatal menurut sebagian. Ya, ini menyebut tentang Sumpah Pemuda, menyebut tentang Bung Karno, kemerdekaan, dan seterusnya. Dalam tulisannya, Kiai Imad ini menyinggung hal tersebut. Poin-poin ini yang beliau sampaikan. Nah, ini tulisan yang saya tampilkan di layar ini. Nah, mungkin Anda sudah membacanya. Ini Gus Rumil menyatakan dalam suatu kesempatan diskusi yang viral di medsos bahwa penduduk Belanda di Indonesia adalah satu pemerintahan yang sah, dan seterusnya. Sampai kepada pembahasan kemerdekaan, Bung Karno, pemberontakan, dan seterusnya. Nah, setelah itu Kiai Imad melanjutkan dalam tulisannya, itulah, ini akan saya baca, itulah paradigma berpikir Rumail Abbas dalam memandang bangsa Indonesia dan para pahlawannya di masa lalu. Pandangan seorang keturunan imigran Yaman. Nah, ini sudah mengarah pada imigran Yaman lagi. Dalam suatu waktu ia menegaskan kepada penulis bahwa ia berasal dari sebuah klan di Yaman. Ketika mendengar ungkapan-ungkapan Rumail itu, penulis bertanya dalam hati, apakah paradigma berpikir seperti itu yang dimiliki keturunan imigran Yaman hari ini? Ya, ini paradigma semacam tidak pro pada bangsa Indonesia, tidak pro pada perjuangan para ulama, para pahlawan, dan seterusnya. Atau ia hanya paradigma berpikir kebanyakan imigran Yaman di masa penjajahan, yang sisa-sisa paradigma berpikir itu masih diwarisi diantaranya oleh Rumail. Atau itu hanya sisa-sisa pemikiran imigran Yaman terdahulu diwarisi sampai masa sekarang. Semoga semuanya salah. Menurut saya, apa yang disampaikan Gus Rumil Abbas tidak sampai menuju pada titik hal tersebut, paradigma yang dilontarkan oleh Kiai Imad. Saya yakin Gus Rumil Abbas tidak menuju pada hal itu. Semoga semuanya salah, kata Kiai Imad. Ada yang berkomentar, jadi Kiai Imad masih berharap ini salah. Nah, memang ini suatu pancingan agar kita ikut tertarik dalam apa yang dipikirkan Kiai Imad, bahwa para imigran Yaman, paradigma mereka dalam masalah kebangsaan, kemerdekaan, para pahlawan, kecintaan terhadap negeri, kecintaan terhadap NKRI, itu harus diragukan. Itu kan untuk menarik
cara berpikir pembaca. Agar seperti itu, masih ditambahkan, semoga semuanya salah. Nah, kita lanjut. Saya akan putar video Gus Romil Abbas. Nah, ketika beliau mengatakan hal-hal yang disebut Kiai Imad ini. Kita lihat videonya. Maksud saya ketika jenengan memakai kacamata kemerdekaan dan nasionalisme dalam sudut pandang di zaman sekarang yang sangat matang, akan menzalimi orang-orang di masa lalu. Sampai sekarang itu saya masih meyakini Kenil ya, yang dianggap oleh orang-orang kita sebagai pengkhianat itu bukan 100% pengkhianat. Kalau boleh jujur ya, seharusnya Papua itu tidak boleh kita miliki. Karena yang berhak kita miliki adalah jajahan dari Belanda dan sekutu. Papua yang jajah siapa? Nah, ini salah satu yang diungkapkan Gus Romil Abbas sebelum menuju pada jawaban tentang Habib Yahya bin Utsman, Habib Utsman bin Yahya. Beliau menyampaikan tentang kemerdekaan, sudut pandang berpikir kita tentang masalah sejarah. Ini kan Gus Romil, beliau adalah salah satu sejarawan ya. Ya, kita anggaplah karena dari apa yang beliau sampaikan terkait dengan sejarah-sejarah. Beliau banyak membaca buku tentang sejarah. Nah, kita ketahui memang menilai suatu hal di masa lalu jangan kita samakan dengan masa sekarang. Yang mana pemikiran kita di masa sekarang tentang masa lalu itu sudah sangat matang. Tentang kemerdekaan, tentang NKRI, tentang kebangsaan dan semacamnya. Nah, ini saya cuma menyampaikan dari sudut pandang kita menilai dari secara universal. Nah, saya tidak mau mengatakan Gus Romil benar atau salah. Ini saya cuma akan menyampaikan tentang suatu terkait seperti ini. Kisah sang pendiri VOC, Johan Olden. Sebelumnya ia banyak dipuji selaku tokoh dengan kemampuan luar biasa di bidang politik. Ya. Namun Johan Olden ini dalam pergolakan politiknya berpihak pada kelompok yang kalah. Kemudian di usia 71 tahun, Johan Olden ini dihukum mati. Ya tentu karena sudah ada di pihak yang kalah. Sebelum dia mati, dia mengatakan, saya bukanlah pemberontak. Saya meyakini sikap politik saya selaku seorang patriot. Saya mati karena sikap ini. Karena hal itu saya dihukum mati, bukan karena saya memberontak. Itu kan. Kemudian zaman berubah, kekuasaan berubah, persepsi berubah. Sikap politik Johan van Olden kini dimaklumi dan dihormati. Dari seorang pemberontak, kini ia dianggap pahlawan. Kita menilai sesuatu jangan hanya berpaku pada masa lalu yang dibawa kepada masa sekarang, yang mana sudah jelas masa lalu itu untuk masa sekarang bahwa ini pihak yang benar, ini pihak yang salah, dan semacamnya. Nah, misalkan ya juga saling konflik, ada konflik di antara para sahabat atau para ulama dan seterusnya. Itu kita bisa berpikir menilai mana yang benar, mana yang salah karena kita berada di zaman sekarang. Oh, menurut kita yang benar ini, yang salah itu. Tapi pada masanya tentu tidak demikian. Oh, sahabat ini oleh jumhur ulama benar, ini yang salah. Itu kan kalau kita menilai tidak ada pada situasi di masa itu. Nah, itu saya cuma menyampaikan tentang menilai sesuatu di masa lalu jangan disamakan dengan masa sekarang. Nah, ini yang juga disampaikan oleh Gus Romil Abbas. Kalau boleh jujur ya, seharusnya Papua itu tidak boleh kita miliki. Karena yang berhak kita miliki adalah jajahan dari Belanda dan sekutu. Papua yang jajah siapa? Kalau boleh jujur juga, 1945 ketika kita memerdekakan diri,
dari peristiwa Rengas Dengklok yang agak konyol itu, kita sah sebagai negara yang merdeka enggak? Belanda kan mengakui baru-baru aja. Hukum yang kita pakai apa? Hukum internasional, siapa yang kalah berarti tempat itu menjadi secara administratif menjadi miliknya sekutu kan. Kita kan seharusnya masih menjadi jajahan sekutu waktu itu. Terus kita mendeklarasikan diri. Dari kacamata fikih saja, ada pemerintahan yang sah. Sah dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang hukum internasional. Siapa negara yang sah? Otoritas di masa lalu di Nusantara, Hindia Belanda yang sah. Kira-kira siapa? Tadi Mas yang nanya mana? Oke. Belanda atau Indonesia pemerintahan yang sah di masa lalu? Yang sah, pemerintahan yang sah di masa lalu itu Belanda atau lain? Belanda, oke sah ya. Ketika orang bekerja pada pemerintahan yang sah, itu sebagai PNS biasa atau itu pengkhianat kira-kira? Tinggal dari mana sudut pandang Anda melihatnya itu. Bagi saya Kenil itu ya tentara nasionalis PNS biasa. Habib Utsman bin Yahya itu ya PNS biasa. Nah, kemudian sudah sampai pada penilaian tentang Habib Utsman bin Yahya. Pada masa itu, pemerintahan yang sah, yang diakui, yang menguasai Hindia Belanda itu siapa? Hukum secara internasional, mana yang diakui? Secara administratif, dalam mengatur suatu pemerintahan, dan semacamnya, mana yang berhak? Nah, sudah disebutkan sama Gus Romel, secara hukum internasional, ibarat begini, pada masa itu, apakah ada pemerintahan Hindia Belanda milik kita? Apakah ada presidennya? Atau apakah ada bupatinya yang resmi milik kita? Kita melihat dari sudut pandang masa lalu ya. Apakah ada bupatinya, camatnya, dan seterusnya. Atau ada rajanya, adipatinya, dan seterusnya. Yang menguasai pemerintahan pada masa itu. Sehingga bisa memberikan suatu hukum. Karena belum berdaulat. Tentu tidak ada. Jadi pemerintahan masa itu, ya pemerintahan dari pemerintah Belanda yang diakui secara hukum internasional di masa itu. Maka orang-orang yang bekerja di bawah pemerintahan Hindia Belanda, ya mereka sah secara hukum. Mereka adalah ASN kalau sekarang, PNS. Nah, cuma itu saja ya Pak yang dijawab Gus Romil, tidak lebih. Terkait Habib Utsman bin Yahya, apakah harus disebut pengkhianat atau semacamnya? Ya, tinggal kita menilai dari sudut mana kita melihat. Nah, kemudian ada yang menanggapi, jelas ulama-ulama itu berjuang, pahlawan-pahlawan berjuang, memberontak melawan ya pemerintahan Hindia Belanda pada masa itu. Tapi kenapa Habib Utsman bin Yahya malah tidak membela mereka, malah memberikan fatwa yang menyalahkan? Ya, kita lihatlah. Hal itu apakah memang nyata menyalahkan atau melihat dari situasi di masa itu, pertimbangan apa yang dilihat, pertimbangan apa yang menjadi ukuran sehingga Habib Utsman bin Yahya memberikan fatwa, atau apakah itu sebagai pengimbang supaya umat itu ada yang mengayomi. Ulamanya tidak semuanya berada di pihak sebelah. Itu kan salah satu cara. Habib Utsman bin Yahya ingin mengayomi umat untuk kemaslahatan umum masyarakat, sehingga harus ada seorang figur ulama yang berada dalam pemerintahan lah ya.
yang masuk dalam pemerintahan pada masa itu. Ya, tergantung kita menilai bagaimana. Jelas ini ya jelas menyakiti para ulama yang sedang berat-beratnya melawan penjajah. Ya. Apakah ini masalah seperti apa dan semacamnya? Ya. Nah, Allahu a'lam. Kira-kira seperti itu kalau pandangan kita terhadap Utsman bin Yahya, Habib Utsman bin Yahya. Ya, saya sendiri jika ada salah kurang, tentunya banyak salahnya, banyak kurangnya. Menurut Anda mungkin, kalau menurut saya ya insya Allah ya tidak begitu salah. Ya saya tidak juga membenarkan karena apa yang disampaikan Gus Rumil Abbas ini perlu klarifikasi dari beliau. Ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.